ini, baiknya kita mulai dengan cara menghafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zahra Alia Zura, Rima Anissa, Sri Maisaro, Putri Zahra Kregar, Prastia Budi. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang semalam. Pertemuan semalam masih ada ingat tentang perkembangan remaja, masa perkembangan remaja. Nah, minimal kalau remaja itu mencari ganti diri. Itu udah cukup loh untuk hidup ya. Cukup. Kali ini kita membahas tentang perkembangan masa dewasa. Kalau bicara tentang usia dewasa, ini ada banyak perbedaan pendapat. Ya. Kalau menurut kebudayaan Amerika, seseorang anak dipandang belum mencapai status dewasa kalau ia belum berusia 21 tahun. Jadi kalau orang Amerika belum usia 21 tahun, dia belum dikatakan dewasa. Jadi beda nih kalau sama budaya Indonesia, budaya kita. Sekalipun meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Jadi kalau udah nikah dalam budaya Indonesia, dia sudah dikatakan dewasa. Gitu. Di sini udah ada yang nikah? Belum. Di sini usianya udah 21 tahun? Udah ada yang ada ya. Izin senior gitu ya. Berarti yang di semester 4 ini belum dewasa. Saya belum dewasa. Tapi itu kan tadi versi budaya. Versi psikolog gimana? Nah, psikolog mengatakan penentuan waktu dimulainya status kedewasaan sekitar usia 20 tahun. Jadi menurut psikologi usia dewasa itu 20 tahun. Oke. Dewasa ini juga dibagi jadi 3 tahap. Yang pertama dewasa awal. Dewasa awal itu di usia 20 hingga 45 tahun. Ya. Terus yang di pertengahan itu usia 45 sampai 65 tahun. Terus yang dewasa akhir dari usia 65 sampai meninggal. Ada pertanyaan? Ada, kita lanjut. Udah jelas ya. Perkembangan fisik. Gimana nih fisiknya orang dewasa? Udah mulai betul-betul atau gimana? Susah banget tuh. Jadi di sini masalah kesehatan badan ya sejak usia 25 tahun perubahan fisik sudah mulai terlihat. Usia 25 tahun. Oke, ya apa tuh? Berangsur-angsur kekuatan fisik mulai mengalami atau lebih mudah terserang penyakit. Tapi menurut faktanya ya usia 19 tahun juga kalau kita hujan udah mulai sakit. Iya. Kalau untuk laki-laki dia rentan terhadap penyakit. Karena berkurangnya sel-sel otak, maka terjadi erosi mental atau yang biasa disebut dengan pikun. Tapi kalau di sini untuk di usia dewasa ada juga yang lebih ekstrim dari pikun adalah penyakit Alzheimer. Jadi dia merusak kecerdasan pikiran. Dia perubahannya itu kan dia udah nggak ingat nih, terus dia sukanya marah-marah jadinya karena dia nggak ingat lagi. Dia marah dengan situasi itu. Udah, kita lanjut. Oke, terus ada lagi aspek perkembangan generatif.
misalnya dia kerja, misal kalian kerja di sekolah, pasti kan pengennya dengan hasil kalian itu kualitasnya melebihi kalian, ya kan? Ada pertanyaan Adinda semuanya ya, kalau misalnya kalian nggak bisa mempertahankan akademik itu secara ada menurut oke, terus pertanyaannya ini sama kayak pembahasan tentang pengembangan masa atau gini, atau kalau di psikologi pendidikan dia ada di bagian memori jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kenapa kita suka melupakan sesuatu karena kita letaknya di jangka pendek. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada gangguan. Jadi jangka pendek itu kenapa informasi itu bisa letaknya di jangka pendek karena ada gangguan. Misal dia ditimpa-timpa informasinya, kita lupa tuh sama informasi yang sebelumnya. Sama nih kayak kedewasaan. Terlalu banyak yang kita inginkan atau ada godaan-godaan dari luar, jadi kita melupakan yang sudah kita siapkan ini. Jadi sebenarnya dia bukan dewasa, tapi dia sulit untuk mempertahankan, karena dia ada gangguan dari luar. Jadi yang paling susah adalah menjaga integritas. Membangun karir juga susah, tapi mempertahankannya juga susah. Bisa jadi nanti ada tawaran pekerjaan yang lain yang gajinya lebih besar, bisa aja kan dia ninggalin yang sekarang. Sama nih, ada juga kalau misalnya kayak pasangan hidup, ada nih yang lebih oke lagi nih, yang lebih mantap lagi, ditinggalkan yang lama gitu. Oke, udah terakhir, Ibu ada tugas buat kalian. Di sini ada 3, jadi nanti pertanyaannya itu untuk yang pertanyaan 1 untuk kelompok 1, yang kedua untuk kelompok 2, dan ketiga untuk kelompok 3. Nanti kita dibagi, jadi nanti kalian jelasin atau kalian jawab pertanyaan ini. Jadi diskusi dulu, nanti ada 1 orang yang jelasin. Oke, kita buat. Ya, jadi di akhir materi yang Ibu sampaikan, Ibu mau ngasih pertanyaan supaya Ibu bisa mengevaluasi sampai mana pemahaman kalian atas materi yang udah Ibu sampaikan hari ini. Ya, yang Ibu sampaikan tadi. Oke, boleh dibuat saja ya, siapa yang duluan? Kelompok 2. Kalian sekarang kelompok 2 hasil diskusi kelompoknya. Jadi hasil dari diskusi kami dari kelompok 2 bagaimana caramu menyempurnakan kedewasaan. Jadi menurut kelompok kamu kedewasaan, cara saya menyempurnakan kedewasaan saya itu dengan memperbaiki
cukup baik untuk hari ini ya, dan terima kasih. Jadi kita akhiri dengan Bapak Samdara. Terima kasih hari ini, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Menjadi amal jariah juga untuk Ibu. Dan terima kasih, mudah-mudahan agenda untuk semuanya, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan tercapai. Mudah-mudahan kita juga didekatkan dengan orang-orang yang baik. Karena kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih hari ini. Kita sampai ketemu lagi minggu depan di pertemuan ke-9 tentang perkembangan masa lansia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.